Baik sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dun Saka Dunia Sahabat Karet. Saya masih berbincang-bincang dengan para sahabat karet semuanya. Pada dua video yang lalu, saya ada mempublish mengenai kelangkaan bahan baku karet. Dan ini banyak sekali ditonton dan juga banyak sekali dikomentari oleh para sahabat karet semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena banyak sekali masukan-masukan yang sangat penting buat saya, sehingga ini bisa kita cari jalan keluarnya. Ada juga yang mengeluh bahwa hujan sehingga tidak bisa menore atau menderes. Ada juga yang mengkomplain mengenai harga yang terus menurun, makanya tidak menore atau menderes. Ada lagi yang komplain bahwa mereka ini mulai menebang pohon karetnya dan diganti dengan pohon sawit. Ada juga yang sudah berhasil pengalihan dari karet ke sawit. Semua itu adalah keputusan dari para petani karet untuk menuju ke petani sawit, atau dari petani sawit ke petani karet. Itu adalah keputusan dari para petani masing-masing. Nah, apakah itu salah? Kita tidak berbicara salah dan benar. Semuanya benar dan tidak ada yang salah, karena itu adalah keputusan pribadi, dan mereka menyatakan bahwa itu mungkin yang terbaik buat mereka. Tapi alangkah baiknya saya memberikan saran kepada para sahabat karet semuanya, seharusnya karet tidak ditebang. Pasti bertanya, kenapa? Sedangkan harganya sudah mulai turun terus. Sudah satu dekade dari tahun 2011 sampai 2021 ini, harga karet ini kadang naik, kadang turun, fluktuasi terus. Jadi harganya tidak tetap. Sehingga ini juga membuat stres para petani. Bukan hanya para petani, tetapi juga para pengusaha karet. Karena harga yang tidak menentu. Itu hal yang biasa. Karena makanya saya memberikan saran kepada para petani, seharusnya karet tidak ditebang. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi ada 3 hal yang sebaiknya karet itu tidak ditebang. Yang pertama, kita mulai dari yang ketiga aja ya. 3, 2, 1. Dari yang kurang penting dulu sampai yang terpenting. Yang ketiga adalah pada waktu itu mungkin dari leluhur kita sampai ke kita, atau sampai ke para sahabat karet semuanya, itu mereka ada sebagai petani karet. Berarti dari turun-temurun, dari dulu sampai sekarang itu, mereka tetap menjadi petani karet. Tapi sampai ke generasi terbaru, mereka tidak mau lagi untuk menderes atau menore karet, dan ingin mutasi ke sawit. Itu adalah hak Bapak Ibu semua sebenarnya yang tadi saya katakan itu. Tapi alangkah itu dipertahankan. Itu yang ketiga. Terus yang kedua adalah, pada vlog yang lalu saya sudah sampaikan bahwa menurut penelitian, karet ini bisa menyerap karbon dioksida itu 30 ton per hektar per tahun, dan melepaskan oksigen 13 ton per hektar per tahun. Berarti karet ini juga membantu untuk menyerap karbon dioksida sekaligus memproduksi oksigen untuk kebutuhan manusia dan para makhluk yang hidup di sekitarnya. Berarti kalau ada karet, saya yakin daerah itu akan lebih sejuk dan lebih nyaman. Ini yang mungkin menjadi pertimbangan untuk para petani. Dan yang pertama, yang paling penting adalah bahwa karet dulu itu harganya sangat bagus. Karena dulu hanya 3 negara. Saya sudah sering katakan bahwa dulu hanya 3 negara, yaitu Malaysia dulu yang pertama, Indonesia, Thailand. Sekarang Thailand nomor 1, Indonesia tetap nomor 2, Vietnam nomor 3, Malaysia tergeser sampai ke nomor 4. Nah, dan banyak lagi yang sebagai produsen, dan banyak lagi sebagai produsen karet. Inilah masalahnya. Kenapa harga karet itu tidak pernah naik, bahkan naik sedikit turunnya lebih banyak, atau naiknya perlahan-lahan dan turunnya cepat sekali? Kenapa? Karena overstock secara global. Artinya
stok SEER, baik SEER 10 maupun SEER 20, itu terjadi overstock. Stok yang cukup banyak secara global, sehingga permintaan menurun. Ketika permintaan menurun itu, harga karet itu juga anjlok. Pernah Bapak Ibu ingat? Ya, pernah Bapak Ibu ingatkah pada waktu terjadi konflik di Thailand Selatan, itu harga karet perlahan-perlahan naik. Ketika permasalahan itu selesai, karet anjlok lagi. Karena apa? Thailand sudah mulai melepaskan semua produksi yang sudah tertunda pengirimannya, semua dilepas ke pasaran dunia, harga karet langsung anjlok kembali. Itu terjadi pada karet. Pada zaman itu, semua mau menanam karet. Ketika karet sudah terjadi fluktuasi harga, mereka semuanya berbondong-bondong pindah ke sawit. Itu terjadi. Itu yang pernah kita alami. Namun, apakah sawit tidak akan terjadi seperti itu? Belum tentu. Sawit mulai terkenal setelah adanya biodiesel. Ketika biodiesel ini sudah mulai dilaksanakan, maka harga sawit itu terus melambung. Nah, kalau kita lihat, Indonesia sekarang berada di posisi pertama. Dan juga mengenai sawit ini juga bukan hanya Indonesia, banyak negara-negara lain juga memproduksi CPO, dan itu juga mereka ekspor. Dan itu apakah bisa terjadi overstock nanti? Bisa. Sekarang memang dibutuhkan, karena sawit ini baru-baru ini, dan Bapak Ibu, sahabat karya semuanya, pernah ada satu pengalaman. Mungkin Bapak Ibu, sahabat karya semuanya yang punya pengalaman, yang sudah pernah tahu tentang sawit ini sekitar tahun 2009, di mana harga sawit itu anjlok sampai sekitar 1 kilo sekitar 200 atau 250 rupiah. Nah, pada saat itu mereka tidak mampu lagi untuk memanen sawitnya. Karena apa? Harga panen itu lebih mahal dari harga sawit itu. Jadi bagaimana? Ya, biarkan saja. Nah, untuk sawit itu tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, batangnya itu bisa mengalami kerusakan yang cukup fatal. Makanya mereka tetap harus panen walaupun harus rugi. Jadi untuk mengantisipasinya bagaimana? Ya, biarkan aja. Orang mau ambil, mau apa, ada yang bahkan dipanen orang lain, mau ambil, mau jual, silakan. Karena memang tidak ada harganya. Nah, setelah ada isu mengenai biodiesel, baru sawit itu naik. Memang sawit itu banyak sekali manfaatnya, selain untuk konsumsi kita sehari-hari, seperti minyak goreng, dan juga bisa digunakan untuk biodiesel. Ya, biodiesel itu berarti sudah ada campuran tuh solar. Bahkan suatu saat pasti 100% menggunakan minyak sawit. Ini hanya tunggu penelitian. Ya, tunggu riset yang akan datang pasti terjadi. Nah, apakah dengan banyaknya konsumsi terhadap sawit ini, sawit akan tetap stabil? Belum tentu. Karena apa? Kita lihat ya, ada 5 negara sebagai penghasil terbesar CPO. Kita mulai dari yang nomor 5. Yang nomor 5 itu adalah Nigeria. Nigeria juga sebagai produsen CPO. Yang keempat adalah Kolombia. Jadi Kolombia juga sebagai produsen CPO dan menduduki yang nomor 4. Yang ketiga adalah Thailand. Sebagai penghasil atau sebagai produsen karet nomor 1 dunia, Thailand untuk di CPO duduk di urutan nomor 3. Yang kedua diduduki oleh Malaysia. Malaysia dulu sebagai penghasil karet atau produsen karet nomor 1 dunia, sekarang tergeser ke nomor 4 karena terjadi pengalihan fungsi dari karet menuju sawit. Bahkan di Malaysia mungkin sudah mulai agak sedikit sulit untuk mendapatkan karet karena sudah banyak dialihfungsikan menanam karet. Terus yang nomor 1 mungkin sahabat karet tahu siapa nomor 1? Nomor 1 adalah Indonesia. Nah, Indonesia sebagai pengekspor nomor 1 dunia dan diikuti oleh 4 negara lainnya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, karena harga komoditi sawit ini di pasaran dunia stabil dan bagus atau baik, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara ASEAN lainnya juga akan mengikuti jejak kita. Dulu kita contohkan kayak karet hanya 3 negara, sekarang sudah lebih dari 10 negara. Sawit juga demikian. Mereka juga akan mengikuti jejak kita. Dengan banyaknya negara sebagai produsen CPO atau sawit, ya, sawit menjadi CPO, lama-kelamaan itu pasti akan terjadi overstock secara global. Kalau terjadi
Kalau terjadi overstock, apa yang terjadi? Permintaan menurun. Permintaan menurun, efeknya adalah harga turun. Itu adalah hukum ekonomi. Kalau di dalam ekonomi, mungkin kita kalau belajar di sekolah, bahwa semakin banyak permintaan, harga akan semakin tinggi. Semakin rendah permintaan, maka harga akan semakin turun. Itu adalah hukum ekonomi. Jadi tadi saya katakan, kenapa karet jangan ditebang? Kalau para petani mau menanam karet, kalau para petani ingin menanam sawit, silakan. Tapi sebaiknya karet jangan ditebang. Kenapa? Jika terjadi fluktuasi pada sawit, maka karet masih bisa membantu. Kalau terjadi fluktuasi pada karet, sawit bisa membantu. Jangan langsung ditebang habis ketika komoditi sawit lagi jatuh. Bagaimana Bapak Ibu mau menanam karet dalam waktu instan? Dalam 1 tahun tidak mungkin. Karena setidak-tidaknya 4-5 tahun karet itu baru bisa dideres atau dinore. Maka perhatikanlah, sebaiknya kedua itu diseimbangkan. Mungkin kita melihat orang banyak dapat penghasilan dari CPO, langsung kita gegabah, kita tembang semua sawit kita. Setelah terjadi fluktuasi pada harga sawit, pemasukannya, pendapatannya tentu berkurang, dan dia juga membutuhkan hidup. Dengan membutuhkan hidup ini, berarti dia harus berusaha lagi. Yang dulu sudah ditanam karet, semua ditebang habis, ditanam dengan sawit. Dengan fluktuasi sawit, apa yang dia harapkan lagi? Tidak ada. Setidaknya kalau terjadi fluktuasi pada harga karet, dia bisa bergantung kepada sawit, ataupun sebaliknya. Hasil bumi, kita tidak bisa memperkirakan bahwa ini akan terus berlanjut dengan harga yang stabil. Memang harga sawit sekarang lagi stabil, dan sawit lebih banyak dikuasai oleh perusahaan seperti swasta dan BUMN dan sebagainya. Sedangkan untuk karet itu dikuasai oleh para petani kecil. Lebih kurang 80-85% itu dikuasai oleh para petani kecil. Sisanya itu adalah perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Namun sawit itu lebih dikuasai oleh perusahaan. Kita lihat sekarang, kalau misalnya para petani menghasilkan sawit dengan tandan buah segar yang kecil, dibandingkan dengan perusahaan kadang-kadang satu tandan itu bisa sampai 100 kilo, karena mereka dengan pemupukan, dengan perawatan secara teknologi yang tinggi, petani mungkin tidak bisa mengikuti jejak dari para pengusaha tersebut. Saya pernah juga, walaupun tidak langsung, karena saya sebagai manajer kawasan berikat, saya juga mengenai perusahaan sawit. Saya menangani 3 perusahaan sawit dan 1 perusahaan kelapa berhubungan dengan ekspor dan impor. Dan saya juga melihat para toke karet yang membawa sawitnya yang tandanya buah segar itu di bawah 5 kilo, itu disuruh bawa pulang, tidak diterima. Kenapa? Karena buahnya kecil-kecil. Kenapa buah itu kecil-kecil? Bukan karena kesalahan sawitnya, tapi kesalahan kita tidak memberinya pupuk. Sawit kalau tidak dipupuk, buahnya kecil atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Itu kelemahan dari sawit. Maka kami harapkan, saya memberikan jalan tengah. Ini adalah sebuah edukasi. Jadi Bapak Ibu mau komentar silakan. Tapi ini hanya edukasi. Saya hanya menyarankan bahwa karet itu jangan ditebang semua, tapi berilah dia luang agar suatu saat salah satu terjadi fluktuasi, yang satu ini bisa tetap memberikan kehidupan kepada kita, baik fluktuasi pada sawit ataupun pada karet. Kedua-duanya itu bisa terjadi karena setiap negara pasti akan membangun negaranya dengan supaya eksportir, pendapatan devisa negaranya itu lancar, makanya mereka akan menggalakkan ekspor. Sekarang karet sudah banyak lagi negara-negara yang menanam karet, dan ini sawit juga demikian. Jangan negara kita yang begitu besar nanti kalah dengan negara yang kecil dalam ekspor, dan mereka ekspor semakin lama semakin banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Overstock secara global. Overstock, siap-siaplah harga akan turun. Ketika harga turun itu bukan kemauan pemerintah, tapi ini karena rendahnya pendapatan, rendahnya permintaan dari mancanegara, makanya harganya itu turun. Tapi kalau meningkatnya
meningkatnya permintaan dari mancanegara atau dari negara-negara sebagai konsumen, ya, dari negara konsumen, maka harga komoditi itu akan semakin naik. Saya kadang-kadang sangat sedih sekali bahwa para petani ini ada yang katakan bahwa ini ada kesalahan dari pemerintah dan sebagainya. Pemerintah tidak mau seperti itu. Saya mempelajari, saya tidak tegak kepada petani mengenai hal ini, tidak tegak ke pemerintah, tapi saya berada di tengah dan saya melihat dan saya mempelajari. Pemerintah sebenarnya sudah sangat berusaha bagaimana supaya komoditi karet ini bisa semakin lama semakin naik. Nanti saya akan bahas tersendiri bagaimana usaha pemerintah itu untuk menaikkan harga dari komoditi karet tersebut. Mungkin para petani banyak yang tidak tahu sehingga banyak menyalahkan pemerintah bahwa pemerintah tidak peduli sama petani. Bukan seperti itu. Saya berdiri di jalan tengah dan saya mempelajari dan saya membaca dan berita-berita yang masuk kepada saya. Karena saya berada di karet, saya juga banyak belajar membaca mengenai berita karet, bagaimana usaha pemerintah untuk menaikkan harga karet ini agar para petani yang terdiri dari 2,5 juta keluarga ini bisa hidup layak dan sejahtera. Nah, tunggu saya punya vlog yang akan datang itu mengenai bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan harga karet di Indonesia ini agar para petani karet itu bisa lebih sejahtera. Ini dari saya, secara kesimpulannya, maka saya sampaikan kepada dan ini kesimpulannya saya sampaikan kepada para petani karet. Coba berpikir kembali, jangan sampai semua karet itu ditebang habis seperti yang tadi saya sampaikan dan dalam 3 poin itu. Coba renungkan dulu sebelum membantah apa yang saya sampaikan pada vlog ini. Saya persilakan kepada sahabat karet semuanya untuk memberikan komentar. Komentar apa saja silakan, saya tidak masalah. Yang jelas saya bisa merangkum semua komentar tersebut yang ada di Facebook, ada juga yang langsung di YouTube saya, itu silakan. Saya hargai semuanya karena kita semuanya sama ingin harga karet dunia ini naik. Karena dengan harga karet dunia naik itu yang diuntungkan bukan hanya petani, industri karet juga, dan juga industri ban atau industri hilir. Dari hulu sampai hilir itu semuanya diuntungkan. Maka dari itu saya harap para petani berpikir berulang kali sebelum memusnahkan karetnya untuk digantikan dengan komoditi sawit. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.